Puji Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita. Saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita. Nyanyikan satu pujian, nyanyian rohani 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Nyanyian rohani 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kita angkat tangan kanan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, menjadi kerinduan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah, memenuhi hati kehidupan kami semua, supaya sungguh-sungguh di kehidupan kami, bahkan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Urapi saat kami memuji Tuhan, mendengar firman saat kami berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat beribadah, saat memuji Tuhan, saat berdoa menyembah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus setiap kehidupan kami semua. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani 360. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Lagi dari atas. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh
saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Lanjut pujian kita masih dari nyanyian rohani, masih nomor 351, nyanyian rohani 351. Tangan Tuhan menyelamatkanku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lanjut pujian kita masih dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 201, kasih dari surga. 200 memenuhi tempat ini. Nyanyian rohani 201. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 memenuhi hidupku. Dari atas kembali. Kasih dari surga memenuhi
tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kor, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hatiku, membawa damai di hatiku. Lanjut pujian kita, nyanyian rohani 48. Siapkan hati mendengar firman, nyanyian rohani 48. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita bagi berdiri yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita katakan kantor. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, yang biarlah yang terutama dalam hidup kami, memuliakan, meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh yang suci. Mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang daripada Tuhan. Urapi kami juga di sini yang mendengar, baik di rumah-rumah dimanapun, urapi Tuhan untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, menggoda, merintangi kami, baik roh ngantuk, roh keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Bukakan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mempelajari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19. Kita sekarang lanjut yang kemarin ya. Ya, pengertian mendalam dari penyembahan. Ya, pengertian mendalam dari penyembahan. Ayat 4 itu dibawa mendekat kepada Tuhan. Sudah dipelajari. Terus yang kedua, didukung di atas sayap burung nasar. Sudah dipelajari juga. Yang ketiga masih ayat 4 juga, penyembahan membahagiakan kita sekalipun di tengah-tengah sengsara. Yang pertama pengertian mendalam dari penyembahan, ayat 4 itu, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali membawa kamu kepadaku. Jadi membawa mendekat kepada Tuhan sudah. Yang kedua didukung di atas sayap burung nasar sudah. Yang ketiga penyembahan membahagiakan kita sekalipun di tengah-tengah sengsara sudah juga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat pengertian dari penyembahan secara mendalam ya. Pengertian mendalam dari penyembahan 5 sampai 6. 5 sampai 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ayat 5 dan 6 sampai 6 ini menjadikan kita milik Tuhan. Ya, dikatakan jelas di sini. Ayat yang kelima, berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ya, menjadi harta kesayangan Tuhan, milik Tuhan. Yaitulah Israel, ya, menjadi harta kesayangan Tuhan. Jadi pengertian mendalam dari penyembahan yaitu kita menjadikan kita milik Tuhan. Artinya apa? Menjadikan kita milik Tuhan artinya kehidupan kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Kehidupan kita menjadi imam dan raja. Ya, imam dan raja. Ya, kehidupan kita menjadi imam dan raja. Ya, ayo kehidupan kita menjadi imam dan raja. Sama dengan kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Imam dan raja kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Imam dan raja kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan, ya. Imam ini artinya orang yang memiliki jabatan pelayanan. Imam artinya seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Jadi kita harus memiliki jabatan pelayanan. Ya, imam artinya seorang yang memiliki jabatan pelayanan. Itu imam. Nah, raja artinya seorang yang menang. Raja itu artinya orang yang menang atas musuh-musuh atau menang atas dosa-dosa. Raja itu artinya orang yang menang atas musuh-musuh atau menang atas dosa-dosa. Jadi kalau digabung disimpulkan jadi menjadi imam dan raja. Ya, menjadi imam dan raja artinya kehidupan kita beribadah melayani Tuhan. Menjadi imam dan raja artinya kehidupan kita beribadah melayani Tuhan, memiliki jabatan pelayanan, itu imam dan raja. Kehidupan kita beribadah, melayani Tuhan, memiliki jabatan pelayanan, bahkan menang atas
segala dosa-dosa. Itu imam dan raja. Ya, kehidupan yang beribadah, melayani Tuhan, memiliki jabatan pelayanan, bahkan menang atas segala macam dosa-dosa. Menang atas segala macam dosa-dosa. Ya. Itulah imam dan raja. Kehidupan yang beribadah, melayani Tuhan, bahkan memiliki jabatan pelayanan dan ya menang atas dosa-dosa. Inilah imam dan raja, ya. Yang kedua, menjadikan kita milik Tuhan. Arti yang kedua B. Artinya arti pertama menjadikan kita imam dan raja. Arti kedua, kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Arti yang B, kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Sama dengan menjadi milik pribadi Tuhan. Kita menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri. Menjadi milik pribadi Tuhan sendiri. Ya, kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Menjadi milik pribadi Tuhan sendiri. Yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan, milik pribadi Tuhan sendiri, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Sama dengan juga kehidupan kita menjadi biji mata Tuhan, tidak bisa diganggu. Itu biji mata, ya. Biji mata yang tidak bisa diganggu. Ya, kita tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sama dengan kita menjadi biji mata Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dalam Mazmur 17 ayat yang ke-7 sampai 8 itu. Kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya, sekalipun kita hidup di dunia bagaikan padang gurun yang tandus, yang sulit dan sukar. Ya, tunjukkan kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Nah, ini peliharalah aku, ini pengakuan Daud, seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Inilah milik kesayangan Tuhan itu, ini sudah biji mata, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita hidup di dunia yang bagaikan padang gurun, yang tandus. Ya, dunia padang gurun tandus, sulit, sukar. Ulangan 32 ayat 10. Sekalipun kita hidup di dunia yang bagaikan padang gurun tadi, yang tandus, sulit, sukar, banyak ancaman-ancaman dari binatang-binatang buas, banyak ancaman-ancaman. Sekarang ancaman-ancaman lewat penyakit. Ini artinya ini ancaman-ancaman lewat masalah, ancaman lewat dosa-dosa. Nah, ini sekarang. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Nah, didapatinya dia di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Banyak auman padang belantara, ya, binatang buas. Dikelilinginya dia, belum tadi. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, kita dijaga sebagai biji mata Tuhan. Ya, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ayo, biji mata adalah kehidupan yang lemah. Biji mata itu gambaran kehidupan yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah biji mata. Dalam 1 Korintus, bagian anggota tubuh yang paling lemah mendapat perhatian khusus. Sebab itu tidak dibutuhkan anggota bagian tubuh yang lebih kuat, ya, enggak, tapi yang lemah. Biji mata itu kehidupan yang lemah, tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, sehingga hanya bisa memandang kepada Tuhan. Itulah biji mata. Inilah biji mata. Kehidupan kita yang lemah, tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga hanya bisa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan. Itulah biji mata. Kehidupan yang lemah, tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mendorong kita hanya bisa memandang pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan, ya, berharap sepenuh kepada Tuhan, sampai tangan kasih kemurahan Tuhan diulurkan, ya, untuk melindungi biji matanya kehidupan kita, sampai tangan kasih kemurahan Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu tadi, Mazmur tadi,
sampai tangan kasih setia Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu yang ajaib. Itu tangan kasih setia Tuhan. Ya, yang berlindung pada tangan kananmu. Tak ada tangan kasih, sampai tangan kasih setia Tuhan yang ajaib diulurkan atas kita untuk melindungi, memelihara kita biji mata Tuhan. Ayo ya, semoga kita bisa mengerti. Mari, biarlah kita jadi milik Tuhan hari-hari ini ya, menjadi milik Tuhan. Sekarang yang kedua, yang kelima, yang kelima, pengertian mendalam dari doa penyembahan, dari penyembahan. Ya, pertama dibawa mendekat, dua didukung, tiga penyembahan membahagiakan kita, empat menjadikan kita milik Tuhan. Ya, yang kelima sekarang ayat 7 sampai 8. Keluaran 19 7 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, terima kasih. 7 sampai 8 ini melakukan kehendak Tuhan. Jadi ayat 7 sampai 8 ini pengertian mendalam dari penyembahan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Jadi catatan sekarang, sebelum melayani Tuhan, sebelum kita melayani Tuhan, ya, sebelum kita melayani Tuhan, kita harus terlebih dahulu menyembah kepada Tuhan. Jadi sebelum melayani Tuhan, kita harus lebih dulu menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi lalu dari Musa, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua. Terus ya, seluruh bangsa itu menjawab segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Berarti melakukan kehendak Tuhan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ini melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebelum melayani kita harus lebih dulu menyembah. Artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Menyembah, lebih dulu menyembah itu artinya kita lebih dulu melakukan kehendak Tuhan. Lebih dulu menyembah berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, sebab ya ukuran dari pelayanan yang berhasil di mata Tuhan, sebab ukuran dari pelayanan yang berhasil di mata Tuhan, ya, sebab ukuran pelayanan yang berhasil di mata Tuhan bukan karena hebat. Ukuran pelayanan yang berhasil di mata Tuhan bukan karena hebat, bukan karena hebat. Jadi ukuran pelayanan yang berhasil di mata Tuhan bukan karena hebat, bukan ya, bukan karena dahsyat atau luar biasa juga, tidak. Ya, seperti di Matius pasal 7 ya, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Nah, ya, mengadakan mujizat demi namamu juga, bukan ya, bukan karena itu. Ya, bukan karena itu. Jadi bukan karena ya mujizat, bukan karena mujizat. Bukan karena mujizat ya, bukan karena luar biasa hebat, bukan, tetapi karena kehendak Tuhan. Tapi karena kehendak Tuhan. Ya, bukan karena mujizat, bukan, tetapi karena kehendak Tuhan. Coba lihat. Nggak goyang. Berhenti dia. Di situ. Ini berhenti dia. Kenapa? Ada gangguan ya? Di monitor off, coba lihat di sana. Ya, bukan karena mujizat, ya, tetapi karena keberhasilan itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi ukuran keberhasilan adalah melakukan kehendak Tuhan, ya, bukan karena hebat, bukan, tapi ukurannya melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23. Ya, Matius 7 21 sampai 23. Matius pasal 7 21 sampai 23.
Matius 7 21 sampai 23. Di Matius 7 tidak muncul tuh Alkitabnya. Iya, tidak muncul. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Kok matikan dulu baru menyalakan. Banyak orang akan berseru, Bu ya, di ayat yang ke-22 ya, kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kamu dan nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ukurannya itu melakukan kehendak Tuhan ya, bukan hebat-hebatan, bukan dahsyat-dahsyatan, bukan. Tapi melakukan kehendak Tuhan, itulah ukurannya. Ya. Atau menyembah Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi ukuran atau pokok dari segala sesuatu adalah melakukan kehendak Tuhan atau melakukan firman. Jadi ukuran dari segala sesuatu atau pokok dari segala sesuatu adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu ukurannya. Ukuran dari segala sesuatu itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu ukurannya itu. Bukan hebat dan enggak, tapi ukuran dari segala sesuatu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Sekarang hasil dari keseluruhan, hasil keseluruhan dari penyembahan, hasil keseluruhannya, ingat ya, mulai 1, 2, 3, 4, 5 toh, ada 5 poin itu ya. Sekarang hasil keseluruhan dari penyembahan, ayat yang ke-9, Keluaran pasal 19 ayat yang ke-9 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Nah ini. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita jadi milik Tuhan, jadi imam raja, kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan berjanji, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Mari. Jadi di sini hasilnya Tuhan datang dalam awan yang tebal. Nah ini ya, Tuhan datang dalam awan yang tebal. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Jadi hasilnya Tuhan datang dalam awan yang tebal. Artinya apa sekarang? Tuhan datang dalam awan yang tebal artinya dalam doa penyembahan yang benar. Awan yang tebal itu berbicara Roh Kudus ya. Artinya dalam doa penyembahan yang benar, dalam doa penyembahan yang benar ya, ada urapan Roh Kudus. Jadi kalau kita menyembah itu dengan benar, itu ada urapan Roh Kudus. Artinya dalam doa penyembahan yang benar ada urapan Roh Kudus, sehingga Tuhan menjawab doa kita. Sehingga Tuhan menjawab doa kita. Dalam doa penyembahan yang benar ada urapan Roh Kudus, sehingga Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Tuhan menjawab doa kita, menyelesaikan segala masalah-masalah kita dengan tangannya. Tuhan menjawab doa kita, menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Ya, Dia jawab doa kita, Dia menyelesaikan segala masalah-masalah kita dengan tangannya. Nah, dengan tangannya sendiri, supaya kita menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang yang di sekitar kita. Jadi Tuhan sendiri yang jawab ya masalah-masalah kita. Dia menyelesaikan masalah kita dengan tangannya sendiri, supaya kita bisa ya, supaya kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita sendiri, dan supaya orang-orang di sekitar kita juga ya percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Supaya orang-orang di sekitar kita juga percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita lewat perkataannya dan perbuatannya. Supaya orang-orang di sekitar kita juga percaya
bahwa Allah ada di tengah-tengah kita lewat perkataannya dan perbuatannya. Ya. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, ya, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan perkataannya, ya, dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan, ya. Jadi supaya menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita sendiri, orang yang di sekitar kita juga percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita lewat perkataan dan perbuatannya. Mari contohnya kita mempelajari, ya, contoh kehidupan yang betul-betul mengalami, ya, pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Contoh kehidupan yang mengalami pekerjaan tangan Tuhan. Pertama, ya, dalam di kitab 1 Raja-Raja 8 14 sampai 15. 1 Raja-Raja pasal 8 14 sampai 15. 1 Raja-Raja 8. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Terus ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya. Nah, ini contoh kehidupan yang betul-betul merasakan pekerjaan tangan Tuhan, ya. Ya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, demikian dan seterusnya. Jadi di sini Tuhan berfirman dan menyelesaikan apa yang difirmankannya dengan tangannya. Ya. Jadi di sini ini zaman suatu Salomo ini, ya. Di sini Tuhan berfirman dan menyelesaikan apa yang difirmankannya. Ayo mari pagi siang ini Tuhan berfirman dan menyelesaikan apa yang difirmankannya dengan tangannya. Ini artinya dia berfirman menyelesaikan semua yang difirmankannya dengan tangannya. Ini artinya ini orakel, ya, orakel. Ya. Nah, syaratnya bagaimana supaya terjadi orakel bahwa Tuhan berfirman dan menyelesaikan apa yang difirmankannya? Syaratnya dalam 1 Tawarik 28. Ayo, kalau Tuhan berfirman siang ini dan Tuhan menyelesaikan apa yang difirmankannya dengan tangannya, bagaimana cara syaratnya supaya Tuhan selesaikan? Ayo, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, ini tentang Salomo tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Caranya, syaratnya, kehidupan kita harus kuat dan teguh hati. Kehidupan kita harus selalu kuat dan teguh hati. Nah, ini syaratnya. Kehidupan kita harus selalu kuat dan teguh hati. Ya, harus selalu kuat dan teguh hati. Ya, ayo. Kita harus selalu kuat dan teguh hati. Bagaimana prakteknya atau artinya ini? Arti dari kuat dan teguh hati. 1, kita tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang meninggalkan ibadah pelayanan. Nah, ini kuat teguh hati. Kalau apa yang difirmankan Tuhan semua dilakukan, dilaksanakan, diselesaikan dengan tangannya, ayo harus kuat. Kuat teguh hati, artinya kuat teguh hati tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang tinggalkan Tuhan, tidak gampang bangga dengan perkara-perkara di dunia, ya, ditambah, ya, tidak gampang bangga dengan perkara-perkara di dunia, ya, tidak berharap pada sesuatu yang di dunia, ya, tidak berharap pada sesuatu yang di dunia, tetapi selalu berharap Tuhan. Itu kuat teguh hati. Ayo mari, di sini, di rumah, di mana saja kita, ayo kuat. Kalau apa yang difirmankan Tuhan semua dilakukan dengan tangannya, ayo harus kuat teguh hati kita. Itu pesan Daud pada Salomo, kuat. Kalau kau mau rasakan apa yang difirmankan Tuhan dilaksanakan, nah, kuat teguh hati. Yang kedua, B, arti kuat teguh hati, berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Filipi 2:16. Ayo, berpegang teguh pada firman kehidupan, sama firman pengajaran yang benar. Ayo, jangan goyah. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, jangan goyah sedikit pun. Kalaupun ada tawaran-tawaran ajaran-ajaran lain, jangan didengar. Jangan, ayo berpegang teguh, ya, karena firman yang bisa menolong. Sambil berpegang
pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada karya Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayo berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ditambah ya, kita ayo berpegang teguh pada firman pengajaran benar, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ya, firman yaitulah firman yang sudah kita alami. Ditambah terus, itulah firman yang sudah kita alami, sudah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Sudah kita alami, sudah jadi pengalaman dalam kehidupan kita. Ayo pegang firman ini, firman pengajaran yang jangan tinggalkan, jangan lepas firman pengajaran benar. Yang sudah kita alami, sudah jadi pengalaman dalam hidup kita, yang sudah membaharui kita. Ditambah terus, yang sudah membaharui, mengubahkan kita, yang sudah menolong kita, bahkan memberkati kita. Sudah firman ini sudah banyak mengubah kita, menolong kita, memberkati kehidupan kita. Ini kuat teguh hati artinya. Ayo pegang teguh firman pengajaran yang benar, yang sudah menolong, memberkati kita, ya, menguatkan kita seringkali. Ditambah juga memberkati bahkan yang seringkali menguatkan kita. Menguatkan kita. Ini firman ini seringkali menguatkan kita. Saat-saat kita sudah mulai putus asa. Ya, sering yang menguatkan kita saat-saat kita sering putus asa. Ayo. Nah ini ayo, kalau sudah jadi pengalaman, jangan dengar lagi yang lain, jangan. Sekalipun jangan dengar yang lain. Ayo, biarlah firman pengajaran ini betul-betul menguatkan kehidupan kita, ya. Sudah. Yang ketiga, C. Ayo, artinya apa? Kita kuat teguh hati, artinya yang ketiga atau C, percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ditambah ya, digabung, percaya, berharap sepenuh. Itu kuat teguh hati, itu percaya, berharap sepenuh hanya pada Tuhan, dan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Itu kuat teguh hati, percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, ya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, ini percaya, berharap sepenuh kepada Tuhan, ya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Mari, sudah. Terus yang berikutnya yang keempat atau CD, menyerah sepenuh kepada Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Itu kuat teguh hati, itu menyerah sepenuh pada Tuhan. Mau masa depan kah, jodoh kah, pekerjaan kah, apa saja, masalah keluarga, ayo serahkan semua, menyerah sepenuh kepada Tuhan, ya. Ayo menyerah sepenuh pada Tuhan, sama dengan juga menyembah Tuhan, ya. Ayo menyerah sepenuh pada Tuhan itu sama dengan kita menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, sama seperti kita ulurkan tangan pada Tuhan. Ayo menyerah sepenuh, jangan tanggung-tanggung. Menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, ya. Maka saat itu juga tangan belas kasih itu kemurahan Tuhan. Maka saat itu juga tangan belas kasih kemurahan Tuhan akan diulurkan atas kehidupan kita. Maka saat itu juga tangan belas kasih kemurahan Tuhan akan diulurkan atas kehidupan kita untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi, ya, untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi, untuk menyelesaikan masalah apa saja, baik masalah pribadi, masalah nikah, rumah tangga, masalah, boleh contoh-contohnya masalah ini, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah masa depan, semua Tuhan selesaikan. Ayo, asal kita kuat, makanya jangan putus asa, ya. Kuat teguh hati, jangan kecewa putus asa. Kuat supaya Tuhan bisa selesaikan semua. Ya, menyelesaikan semua ini dengan tangannya sendiri. Boleh ditambah, menyelesaikan semua masalah kita dengan tangannya sendiri yang selesaikan. Dia yang berperang ganti kita. Menyelesaikan masalah dengan tangannya sendiri. Sama dengan dia yang berperang ganti kita, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dia yang berperang ganti kita, memberikan kita kemenangan demi kemenangan, sampai kemenangan tertinggi, duduk di tahta bersama Tuhan selama-lamanya. Wahyu 3:21. Ayo, memberikan kita kemenangan sampai kemenangan tertinggi, duduk di tahta.
bersama Tuhan selama-lamanya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Daniel 3, 16-18, contoh ya. Contoh pertama zaman Salomo tadi. Tuhan yang berfirman menyelesaikan apa yang difirmankan dengan tangannya. Yang kedua, Daniel 3, 16-18, 24 dan 30. Ayo Daniel pasal 3, 16-18, 24 dan 30. Mari. Daniel pasal yang ketiga. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Jadi ada 4 tadi, satu bermuka seperti muka dewa ya. Itu gambaran Tuhan Yesus. Mari kita pelajari Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak dulu. Sadrak sama dengan tubuh. Sadrak sama dengan tubuh, Mesak itu sama dengan jiwa ke bawah ya. Ya, Sadrak sama dengan tubuh, Mesak itu juga gambaran jiwa, Abednego itu roh. Jadi kalau digabung ini tubuh, jiwa dan roh. Ya. Kalau disimpulkan ya, Sadrak, Mesak, Abednego, tubuh, jiwa dan roh. Sadrak, Mesak, Abednego, tubuh, jiwa dan roh. Ya. Jadi contoh yang kedua ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Bagi kita sekarang tubuh, jiwa, roh kita berharap Tuhan sepenuhnya seluruh hidup ini. Bagi kita tubuh, jiwa dan roh kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Lewat apa? Kita berharap Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita ini berharap sepenuh pada Tuhan lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Lewat doa penyembahan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan yang selesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Percaya dan berharap sepenuh kepada Tuhan artinya sekarang percaya dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita, ayo biar kita percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Artinya apa itu? Kita percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Artinya sekalipun Tuhan menolong kita, ya Tuhan tidak menolong kita. Artinya sekalipun Tuhan menolong kita, Tuhan tidak menolong kita, tetapi kita tetap percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan menolong kita, Tuhan tidak menolong kita, tapi kita tetap percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Ayo harus komitmen kita. Mau Tuhan tolong kah, tidak kah, tidak ada masalah Tuhan. Saya tetap percaya berharap pada Engkau. Mengenai pekerjaan, jodoh, mengenai studi, masa depan, ayo. Seandainya Tuhan tolong, tidak menolong pun, tetap saya percaya berharap pada Tuhan. Tetap mengasihi, tetap menyembah Tuhan. Hasilnya apa? Maka Tuhan akan hadir. Ada muka seperti muka dewa itu menunjuk Yesus yang hadir. Itu gambaran dari pribadi Yesus. Yesus hadir. Muka seperti muka dewa itu kehadiran pribadi Yesus. Hasilnya ya, ayo Tuhan hadir. Muka seperti muka dewa. Itu gambaran ada satu orang tadi seperti muka dewa, gambaran pribadi Yesus. Boleh kita baca Daniel pasal yang ketiga tadi. Ya, Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang
Ya, 25. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Rupanya seperti anak dewa. Nah, anak dewa. Itu menurut Nebukadnezar, karena mereka kan penyembah berhala, dianggap seperti dewa. Padahal itu Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus itu dewa, tidak. Ya, karena menurut mereka itu kan tidak ada Tuhan, hanya berupa berhala, penyembah berhala kayak dewa-dewa gitu. Jadi mereka menganggapan mereka itu dewa, padahal itu gambaran Tuhan Yesus. Ya, mari. Inilah. Jadi kalau kita kuat, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa kehadiran Yesus bagi kehidupan kita, atau bagi Sadrak, Mesak, Abednego, atau untuk kita juga? Untuk apa kehadiran Tuhan? Ayo mari, sebelum kita menyembah, ayo Tuhan hadir, asal kita sungguh-sungguh percaya, berharap sepenuh pada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa dia hadir? 1, untuk menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita. Ayo Tuhan hadir untuk menjaga, melindungi, menjaga sekarang dari wabah virus ini. Ayo kita tinggal minta sama Tuhan. Dia yang jaga kita, Dia yang lindungi kita. Oh, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan di tengah-tengah kesulitan sekarang. Ayo kita hanya berharap Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara kita. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sulit sekarang. Ya, tapi tangan Tuhan. Tuhan hadir untuk menjaga, melindungi, memelihara kita. B, Tuhan hadir juga untuk menolong kita. Tuhan hadir juga untuk menolong kita, sehingga kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah-masalah. Ayo Tuhan menolong kita, sehingga kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah-masalah. Tuhan menolong kita. Ya, kita tidak sendiri dalam menghadapi masalah-masalah. Sudah, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu ada beserta dengan kehidupan kita. Nah, kita tidak sendiri, tidak dibiarkan bergumul sendiri. Dia selalu beserta dengan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, untuk mengubahkan kehidupan. Untuk apa kehadiran Tuhan? Untuk mengubahkan kehidupan kita. Ya, dari manusia darah daging menjadi manusia rohani sampai sama mulia dengan Tuhan. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sama mulia dengan Tuhan. Ini namanya bermuka seperti muka malaikat. Kita bermuka seperti muka malaikat. Tadi seperti muka dewa menurut Nebukadnezar, ya. Itu sama dengan bermuka seperti muka malaikat, seperti Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 15. Ayo. Kisah Rasul pasal 6:15. Coba, bermuka seperti malaikat. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus, sama seperti muka seorang malaikat. Muka Stefanus seperti muka malaikat. Ayo mari, inilah keubahan hidup sampai mengubahkan kita sama mulia dengan Tuhan. Terakhir catatan, dalam menghadapi apapun, jadi dari pelajaran ini, dalam menghadapi apa saja, dalam menghadapi apapun, kita tidak perlu takut, bimbang dan ragu. Tidak usah takut menghadapi masalah jemaat, masa depan, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apa saja, masalah ekonomi, apa saja, masalah kesehatan. Tidak perlu takut, tidak perlu takut, bimbang dan ragu. Asal kita menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Asal kita menyerah sepenuh pada Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita untuk mengadakan mujizat demi mujizat sampai mujizat terakhir mengubahkan kita sama mulia dengan Tuhan. Ayo, mari. Ini firman Tuhan season 1 ini. Ayo. Apapun yang kita hadapi, tidak usah takut, tidak usah bimbang ragu. Asal kita menyerah sepenuh pada Tuhan. Jangan menyerah setengah, menyerah sepenuh pada Tuhan. Ya, maka Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai sini firman Tuhan, mari kita datang. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa berlutut duduk, tidak apa-apa ya. Mari. Kita nyanyikan pujian. Banyak perkara. Yang tambahan nomor 1, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tidak perlu takut, bimbang, ragu.
Ayo asal kita menyerah sepenuh pada Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong kehidupan kita semua. Ayo, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah, Dia mengerti, peduli segala persoalan yang kita alami. Jangan menyerah kalah, jangan, tapi menyerah sepenuh pada Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan. Tidak akan pernah dibiarkan kita sendiri. Dia selalu bersama kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan? Apapun yang kita hadapi, belajar menyerah sepenuh pada Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan lagi. Simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Dia mengerti, Dia peduli. Asal kita kuat teguh, menyerah sepenuh pada Tuhan. Tak akan pernah dibiarkan ku sebab Allah mengerti. Dia mengerti. Dia peduli segala persoalan yang kita alami. Apa persoalan saudara di sini, di rumah, dimanapun, satu yang Tuhan tunggu, penyerahan diri, penyerahan sepenuh dari kita, menyerah, mengangkat tangan pada Tuhan, menyembah, hanya bisa menyembah. Dia yang berperang, Dia yang selesaikan dengan menyerah sepenuh. Dia yang bisa selesaikan semua, Dia yang bisa menolong kita. Hanya mengangkat tangan pada Tuhan, hanya menyembah pada Dia. Haleluya. Haleluya, kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya, hanya menyembah Allah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Hanya pergumulan kami Tuhan, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang tahu semua Tuhan. Haleluya. Engkau yang tahu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Punya rasa penuh pada Engkau. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang bangga. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Kepalakan kami Tuhan. Menghadapi masalah-masalah Tuhan, kami harapkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahkan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahkan. Haleluya. 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 Ya Rabbana, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Rabbana, haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, sama kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Banyak kekurangan kami Tuhan, banyak kelemahan kami Tuhan Kudus. Haleluya. Yesus haleluya. 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 Yesus haleluya. Penyerahan diri sepenuh bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus haleluya. Haleluya. Kami banyak Tuhan. Haleluya. Yesus haleluya. 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 Haleluya Tuhan, menyembahmu. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus haleluya, menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerah sepenuh pada Engkau Tuhan. Kami mengaku, kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Tidak ada yang kecewa putus asa Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kecewa putus asa lagi Tuhan. Haleluya. Jamaah biru. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Yesus. Haleluya. Dimanapun kami jawab Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Menghadapi apapun kuatkan teguhkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Aku menyerah sepenuhnya Engkau Tuhan. Tidak ada keraguan keimbangan lagi di hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabbana. Haleluya. Haleluya. Jama kami Tuhan. Jama Tuhan. Kami hanya menyerah sepenuh pada Engkau menghadapi semua masalah sidang jemaat. Masa depan semua Tuhan. Studi tolong semua Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menyelesaikan Tuhan. Kuatkan kami seperti Sadrak Meshach Abednego. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Jama kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami hanya menyerah sepenuh pada Engkau Tuhan. Haleluya. Mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus.
Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ajar kami menyerah sepenuh pada Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami hanya menyerah sepenuh pada Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau mengerti, peduli Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menyelesaikan semua masalah-masalah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak mampu tanpa tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Dia mengerti, peduli. Bangkit berdiri semua dimanapun kita. Allah mengerti. Allah, Dia mengerti, peduli segala persoalan yang kita alami. Kita hanya mengangkat tangan, menyerah sepenuh pada Tuhan. Jangan ada ketakutan, kebimbangan, keraguan. Menyerah sepenuh, mengangkat tangan sampai tangannya sendiri yang menyelesaikan. Ayo kuat, teguh hati. Lagi Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Kita angkat dua tangan. Dia mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Haleluya. Engkau mengerti, peduli Tuhan. Dengan haleluya. Kau mengerti, peduli setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Oh, biar kami menyerah sepenuh pada Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah musik. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyerah sepenuh. Kami hanya bisa menyembah. Tangan-Mu sendiri yang menyelesaikan semua Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, seperti Sadrak, Mesab, Abednego Tuhan.
Kalau Tuhan menolong, tidak menolong, kami tetap percaya, berharap sepenuh pada Engkau. Haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kecewa, putus asa, Tuhan. Tidak ada yang bimbang ragu, Tuhan. Tidak ada yang takut, Tuhan. Kami menyerah sepenuh pada Engkau, Tuhan. Banyak kekurangan kami, Engkau tahu kerinduan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau tahu permohonan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu kerinduan permohonan kami, Tuhan. Haleluya. Kuatkan, teguhkan kami, Tuhan. Kami hanya percaya, berharap sepenuh pada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Turunkan tangan. Kuatkan kami, Tuhan. Tidak ada keraguan, kebimbangan lagi. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kuat teguh hati, percaya, berharap sepenuh pada Engkau. Seandainya Engkau menolong, tidak menolong, tetap kami percaya, berharap, Tuhan. Tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan sidang jemaat-Mu, Tuhan. Tuntun, gembalakan semua. Terima kasih, Tuhan. Keluarga-keluarga, Tuhan tolong, mohon kasih kemurahan-Mu. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Tarok, keluarga Pak Gani, Pak Cordelis, keluarga Bulepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine juga tolong, Bapak Misel tolong juga. Terima kasih. Keluarga Tante Sonia, Tante Tarwes tolong. Mama Dani, Mama Sesi, Bu Desi, Opa Bakau, Mas Solosa, Bapak Anita, Bapak Ayu, Pak Robi, Pak Vena, Bapak Iskia, Pak Yosep Kambuaya, keluarga Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Ursula, Ibu Hai, Ibu Marlisa tolong. Keluarga Pak Firdi, Farah, keluarga Yudit, Bapak Martinus, keluarga Bapak Oya tolong juga. Keluarga Olin tolong juga. Anak kaum muda yang sendiri tolong. Sam, Daniel, Dedi, Gabriel, Abi juga tolong. Devi, Wiwin juga. Hulda, Siola, Christine, Mansawan, Jui, Milka, Santi, Hendrik, Norman juga tolong. Luther, Nadia juga. Yuyun tolong semua. Terima kasih, Tuhan. Kau yang beserta kami, yang di luar daerah karena keadaan, karena tugas, Tuhan tolong. Christine Mansawan tolong. Jenau tolong. Mama Anita, Pak Robi, Ibu Robi tolong juga. Tira Elizabeth, Tuhan tolong. Dwi juga. Bapak Yosep Kambuaya, Bapak Benyamin tolong, Tuhan. Yuyun tolong juga semua. Dimanapun kami, Tuhan gembalakan kami semua. Yang sakit juga kami berdoa, Tuhan tolong, mohon kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Bibinya Mama Anita juga baru selesai operasi tumor di kaki, juga beri pemulihan dari Tuhan. Anak Dwi Jama, Yoga Jama, Opa Oma Gani, Opa Oma Baka Jama di Nabire Jama. Bapak Oma Solosa Jama, Pak Sagrim Jama selalu. Mama Elia Samuel, Pak Firdi, Ibu Abbas, Sarah Kamisor, Ibu Yosep, Ibu Erna Florida Jama, Bapak Arya, Bapak Mama di kampung di Wondula tolong. Bapak Gimo Jama, Tuhan. Terima kasih. Pak Ibu Cornelis yang check up, yang periksa, Tuhan tolong juga. Bapaknya Mbak Heni tolong. Bapak Filipus tolong. Semua yang sakit. Ibu Clara Keorip juga yang sakit tolong. Ibu Desi juga beri pemulihan dari Tuhan. Ampuni dosa, sakit, penyakit mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa. Bilurmu beri kesembuhan sempurna dari Tuhan. Di pekerjaan sidang jemaat sebagai pegawai negeri yang honor kerja di pertokoan tolong. Sebagai sales, penyewaan mobil rental, usaha ternak juga berkati Tuhan. Kos-kosan, warung, perbengkelan tolong. Kerja di hotel tolong juga semua. Kampus Tike Sorong juga tolong, berkati semua. Terima kasih. Seru doa pergumulan semua kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Pembangunan rumah Pak Gani, rumah Pak Misal, rumah Sela tolong semua. Yang dibutuhkan Tuhan sediakan semua. Dari yang tidak ada menjadi. Penjualan rumah Opa Baka juga, kirim pembeli yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Yang kerja di kesehatan juga Tuhan tolong selalu. Dokter Rahel Sagrib, Dokter Edith, Dokter Sonia Gainau tolong juga. Mama Arya, Ibu Ferdi juga tolong lindungi Tuhan. Terima kasih. Ibu Udam juga tolong. Santi anak Bulepang tolong juga. Terima kasih Tuhan. Suaminya Yudit juga tolong lindungi. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan dalam bersama keluarga kami sedang jemaat dimanapun, lindungi serta kehidupan kami, jauhkan dari virus, mara bahaya, penyakit baik dosa-dosa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah. Seperti Engkau lindungi Israel, begitu Engkau melindungi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon anugerah, mohon kemurahan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, mencari bangun segala rumah, utang piutang semua Tuhan menyelesaikan. Tuhan selesai dengan baik, Kau diagungkan, dimuliakan. Yang belum setia ibadah Tuhan jamah beri kesetiaan untuk tekun tergembala sampai Engkau datang kedua kali. Bangsa negara kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat dari Tuhan menghadapi wabah virus ini. Tolong beri takut akan Tuhan. Kami tak bisa beribadah Tuhan. Tahu kerinduan kami untuk kembali beribadah di rumah Tuhan, tolong juga. Dan saat ini biarpun beribadah di rumah, tetap suasana rumah Tuhan. Sungguh-sungguh kami beribadah, Kau diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kaum muda remaja menghadapi pergaulan buruk, Tuhan tolong juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri hidup benar, hidup suci, masa pacaran, menjaga kesucian, tidak salah melangkah dalam nikah. Tuhan tolong, mohon kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami semua. Mohon perjalanan Pak Sagrim tanggal 27 Jumat juga ke Sorong juga semua Tuhan dalam sertai Tuhan yang menolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kasih kemurahan. Kemanapun berjalan melangkah kami saat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu, lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, maut, baik dosa-dosa Tuhan. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih. Banyak seru doa pergumulan kami serahkan dalam tangan. Kerinduan persekutuan tubuh Kristus kami tidak tahu kapan berlanjut, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang buka jalan, mohon anugerah, mohon kemurahan-Mu dalam hidup kami. Season 1 sudah Tuhan, season 2 lebih Tuhan, tolong urapi Tuhan, bukakan firman-Mu, mendorong kami untuk bisa berdoa, menyembah, menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nanti kita mulai jam 1 ya, jam 1 kita, Tuhan memberkati.